Di sebuah kota kecil bernama Nazaret, tinggallah seorang perawan bernama Maria yang telah bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat untuk menghampiri Maria. Saat malam hari, malaikat menampakkan diri di dalam rumah Maria dan menyapanya. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Ia lalu bertanya dalam hatinya, apa arti dari salam itu? Malaikat berkata, Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria semakin terkejut, kemudian bertanya, Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Malaikat menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kamu kandung itu akan disebut kudus, Anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Maria lalu berkata, Sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria mengandung, hatinya menjadi sedih. Ia bahkan tidak tahu anak siapa yang ada di dalam kandungan Maria. Yusuf kemudian berpikir untuk menceraikan Maria secara diam-diam, agar nama baik Maria tetap terjaga. Malam pun tiba. Di tengah kegelisahan, Yusuf akhirnya terlelap dalam tidurnya. Dan datanglah malaikat kepada Yusuf melalui mimpi, lalu berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab bayi yang dikandungnya itu adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Setelah mengetahui kebenaran dari malaikat, Yusuf pun mengurungkan niatnya untuk menceraikan Maria. Yusuf berbuat sesuai yang diperintahkan oleh Allah melalui malaikat dan menikahi Maria. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan perintah agar semua orang mendaftarkan dirinya masing-masing di kotanya sendiri. Yusuf mengajak Maria pergi dari kota Nazaret ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem untuk mendaftarkan diri. Di sela perjalanan, Maria dan Yusuf mengunjungi rumah Zakaria dan istrinya Elisabet yang sedang mengandung. Maria masuk ke dalam rumah dan memberi salam. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang berada di dalam rahimnya. Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Setelah tinggal kira-kira 3 bulan lamanya, mereka lalu melanjutkan perjalanan ke Bethlehem. Mereka akhirnya tiba di Bethlehem pada malam hari, kemudian mencari tempat penginapan. Saat itu, tidak ada satupun penginapan yang kosong untuk beristirahat. Tibalah juga waktunya Maria melahirkan. Penginapan penuh, yang tersedia hanyalah kandang domba. Yusuf meminta izin pada pemilik kandang domba itu. Tak berselang lama, terdengar suara tangis seorang bayi lahir. Dialah
Yesus Sang Juru Selamat umat manusia, yang lahir di kandang domba, terbungkus kain lampin, ditidurkan beralas jerami dalam sebuah palungan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang rumput menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Berdirilah malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Mereka pun sangat ketakutan. Malaikat kemudian berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku datang untuk memerintahkan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tanda bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus lampin dan terbaring di dalam palungan." Pada saat yang bersamaan, tampaklah bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah melihat itu, salah seorang gembala berkata, "Hei, ayo kita ke Bethlehem. Mari kita lihat apa yang terjadi di sana." Lalu mereka cepat-cepat berangkat untuk menjumpai Maria, Yusuf, dan Yesus yang terbaring di dalam palungan. Di sisi timur Yudea, terdapat orang-orang Majus yang mendapatkan nubuat dari kitab Mika. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak dahulu kala. Orang-orang Majus menyelidiki nubuat itu, dan mereka juga dapat melihat bintang dari timur. Lalu mereka memutuskan pergi ke Bethlehem untuk melihat bayi yang dinubuatkan sebagai raja orang Yahudi. Sesampainya di Yerusalem, orang Majus itu bertemu dengan Raja Herodes dan menyampaikan nubuat itu. Raja Herodes sangat terkejut karena ia tidak tahu akan hal itu. Kemudian ia memanggil imam kepala dan ahli Taurat untuk menanyakan nubuat yang dikatakan oleh orang Majus itu. Namun tidak ada satupun yang tahu. Raja Herodes lalu memerintahkan orang Majus agar kembali lagi ke istana setelah bertemu bayi Yesus. Orang Majus melanjutkan perjalanan mengikuti bintang dari timur dan sampai di kandang domba, di mana bintang besar bersinar di atasnya. Di sana mereka menemukan bayi Yesus di dalam palungan bersama Maria, ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur yang mereka bawa. Setelahnya, orang Majus itu kembali ke negara mereka melalui jalan lain, agar tidak menemui Raja Herodes lagi. Dari kisah kelahiran Tuhan Yesus ini, kita diingatkan kembali tentang makna kesederhanaan yang tergambar dari Tuhan Yesus yang tidak lahir di tempat yang mewah, tetapi di kandang domba yang sangat sederhana. Hendaknya kesederhanaan itulah yang harus dijadikan pedoman di dalam kehidupan kita saat ini, terutama di masa pandemi sekarang ini, yakni dengan meninggalkan keinginan duniawi yang berlebihan dan lebih meningkatkan semangat berbagi dan mengasihi kepada sesama.